Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberapa hari ini saya mendapatkan WhatsApp tentang ada yang bertanya bagaimana caranya mendapatkan nilai ujian yang bagus. Nah, dalam video ini akan saya ulas ya beberapa tips untuk mendapatkan nilai ujian yang bagus. Nah, kalian bisa simak sampai dengan selesai ya. Tips yang pertama yaitu kalian membuat sebuah rangkuman. Nah, rangkuman ini sebaiknya dibuat di jauh-jauh hari teman-teman ya. Jadi harus rutin membuat rangkuman sehingga rangkuman yang kalian tulis itu bisa selalu diingat ya. Cara belajar orang memang berbeda-beda ya. Tapi coba deh buat kamu yang males nulis, buat kamu yang males banget ngerangkum, ini dicoba nih. Kalian coba untuk menulis dan merangkum materi-materi penting yang kalian pelajari. Nah, itu akan mengikat kamu karena kita pernah dengar kata ulama ya, yaitu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kalau ilmu itu adalah buruan, maka tulisan itu adalah pengikatnya. Jadi di sini Imam Syafi'i mengajarkan kita bahwa kalau kita sering menulis maka akan diingat gitu ya apa yang kita tulis. Nah, itu bisa kalian coba teman-teman. Jadi kalau kamu sering menulis materi-materi yang penting, materi-materi yang kalian pelajari, insya Allah akan diingat ya. Jadi buatlah rangkuman-rangkuman materi yang penting-penting yang kalian pelajari. Kemudian yang kedua, nah ini yang biasanya sering dilakukan nih, hindari belajar kebut semalam ya, atau bahasa kerennya SKS, sistem kebut semalam. Nah ini sangat tidak dianjurkan ya. Dan kalau bisa jangan dilakukan gitu. Jangan besok ada ujian kamu malam baru belajar, kasihan otak kita gitu ya. Harus mempelajari banyak materi yang ditumpuk dalam satu malam. Dan itu sangat tidak efektif teman-teman ya. Jadi yang namanya belajar harus dilakukan dari jauh-jauh hari. Jadi jangan males belajar, harus rajin belajar. Apapun materi-materi yang kita pelajari dari guru. Dan sekarang kan sumber belajar itu banyak ya. Salah satunya dari guru, dari buku, dari internet, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipelajari. Jika kita sering belajar, maka yang akan kita pelajari pada saat mendekati ke ujian itu hanya materi-materi esensial saja. Materi-materi yang perlu kita pelajari. Jadi yang lain-lainnya udah kita pelajari jauh-jauh hari gitu. Udah kita tabung tuh di ingatan kita, di kemampuan kita. Nah, itu sangat membantu teman-teman ya. Kalau teman-teman atau kalian mau nilainya bagus ya, silahkan dicoba. Belajarlah dengan rajin, jangan belajar pada saat besoknya mau ujian saja. Hindari belajar kebut semalaman. Kemudian yang ketiga, nah, yang ketiga adalah perbanyak sumber belajar kalian ya. Digitalisasi pendidikan ini sangat memudahkan kita mendapatkan sumber belajar sebenarnya ya. Kalian bisa belajar bukan hanya dari guru atau dari buku saja ya, tapi bisa dari internet, misalkan dari YouTube ya, dari website, dari blog, kemudian bisa juga dari platform seperti TikTok ya kan, Instagram. Banyak sekali yang bisa kalian lakukan mencari materi-materi pembelajaran yang menyenangkan melalui hal tersebut gitu. Nah, sekarang yang lagi hits misalkan TikTok ya. Nah, ini banyak sekarang pengguna-pengguna TikTok yang mengunggah video-video pembelajaran. Silakan kalian bisa pelajari di sana. Kalau kalian misalkan kalian lebih suka menonton daripada membaca ya, itu bisa kalian lakukan di sana, di TikTok atau di YouTube gitu. Dan sering-seringlah untuk membuka dan mendengarkan materi-materi yang disampaikan. Tapi ada yang penting nih. Selain kamu menonton, selain kamu membaca website atau tadi melakukan nonton di YouTube dan juga TikTok ya, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus merangkumnya. Jadi apapun yang kalian dapatkan informasinya dari YouTube, dari TikTok, itu kamu catat poin-poin pentingnya gitu. Misalkan dalam video pembelajaran itu membahas tentang saluran pernapasan misalkan ya. Nah, kalian tulis tuh apa hal-hal yang penting yang disampaikan oleh si pemateri tersebut atau yang menyampaikan pada video tersebut. Jadi, kembali lagi tadi kepada yang nomor pertama ya, bahwa kalau kita menulis, kalau kita rangkum, insya Allah kita akan mengingatnya.
dan itu akan sangat membantu ketika kalian menghadapi ujian. Kemudian yang keempat, lakukan latihan-latihan soal. Nah, latihan-latihan soal ini bisa kamu dapatkan dari mana? Yang pertama, dari buku ya, buku pelajaran yang kalian miliki. Kemudian yang kedua, bisa juga kamu dapatkan dari guru kalian ya. Kamu bisa mendekati guru kalian untuk meminta soal latihan-latihan atau diberikan soal oleh gurumu langsung gitu. Saya yakin guru kalian akan sangat senang mendapatkan murid yang mau belajar latihan soal seperti itu gitu. Terutama pelajaran-pelajaran yang berhitung ya, seperti matematika, ini sangat perlu banget kamu melakukan latihan-latihan soal. Latihan-latihan soal ini selain dari buku, dari guru, kamu juga bisa menggunakan internet ya, bisa dari YouTube ya. Kamu belajar melalui YouTube, kemudian kamu kerjakan latihan soalnya. Kemudian bisa juga nyari di internet latihan-latihan soal ya, kamu download atau kamu tulis di buku kalian, kemudian kalian kerjakan. Nah, itu sangat membantu banget teman-teman untuk melatih kemampuan kita. Karena kalau kita mengandalkan pembelajaran dari guru saja tanpa ada latihan-latihan, itu sangat kurang sekali menurut saya. Jadi kalian harus latihan soal ya. Latihan soalnya bisa dari internet, bisa download, bisa ya dari internet, kemudian nonton di YouTube, itu sangat membantu ya. Latihan soal, terus berlatih dan kalian akan memiliki kemampuan yang lebih cakap nantinya. Kemudian untuk pelajaran lainnya yang membutuhkan hafalan atau daya ingat ya, ini juga akan membantu kalau kalian sering mengerjakan latihan soal. Jadi misalkan kalian pernah belajar, misalkan pernah mempelajari sebuah pelajaran IPS ya, menyebutkan negara-negara ASEAN misalkan. Kalau kita hanya mengandalkan pada saat diajari sama guru saja, tentu saja hafalan kita kurang. Nah, bagaimana caranya untuk pelajaran-pelajaran hafalan ini kalian latihan soal ya? Jadi kamu buka lagi buku-buku yang pernah kalian pelajari dengan guru kalian, kemudian kamu tulis lagi soalnya dan kalian kerjakan ulang ya. Atau kamu juga bisa mendownload soal-soal di internet yang seperti yang tadi pelajaran matematika kayak gitu. Jadi teruslah berlatih agar kemampuan kita semakin terasah gitu. Sehingga ketika kita menemukan soal-soal di ujian sekolah nanti ya, itu akan sangat bermanfaat banget. Kita sudah punya tabungan hafalan atau kita mengetahui dan wawasan kita luas lah gitu ya. Yang kelima ini kerja kelompok. Nah, buat kalian yang suka kerja kelompok tapi pas ngumpul hanya main HP aja, hanya ngobrol-ngobrol saja, hindari yang seperti itu ya. Sekarang saatnya kamu mengerjakan kerja kelompok dengan sesungguhnya ya. Ingat, esensinya adalah kalian berlatih ya, tapi bersama teman kalian gitu. Jadi kalian bisa menggunakan momen kerja kelompok ini untuk sharing sama teman kalian. Kamu bisa mengajari teman kalian yang mungkin belum menguasai materi itu, dan kamu juga bisa minta ke teman kalian untuk mengajari kamu materi yang kamu tidak kuasai. Nah, itu sangat membantu sekali karena mungkin kalau belajar sama guru kamu ada sedikit canggung ya. Canggungnya kamu mau menyampaikan opini, menyampaikan pendapat yang menurut kamu kurang ngerti sama materi yang diajarkan, tapi kamu segan gitu, kamu nggak enak gitu kan. Tapi kalau sama temen sendiri akan lebih leluasa biasanya, dan bisa kamu manfaatkan ya untuk diskusi itu tadi. Materi yang tidak kamu kuasai bisa kamu pelajari bersama-sama dengan teman kalian. Nah, jadi buat kerja kelompok lah yang sesungguhnya ya, bukan hanya ngumpul kemudian hanya mengandalkan satu orang yang bisa ya. Misalkan ada PR, kita kerja kelompok, hanya teman satu orang itu aja yang mengerjakan, kamu malah tiktokan, main game, atau malah yang lain-lain yang nggak berguna gitu. Nah, bukan main game atau tiktokan dan lain sebagainya nggak boleh, tapi itu ada waktunya gitu ya. Jadi jangan buang-buang waktu pada saat kamu kumpul dengan teman kalian mengerjakan kerja kelompok, malah digunakan dengan hal yang tidak berguna, dan itu akan sia-sia gitu. Jadi esensinya adalah kerja kelompok di sini, kamu harus berlatih soal, kemudian berdiskusi sehingga menghasilkan sesuatu yang kamu dapatkan
pemahaman, materi yang tadinya tidak paham menjadi paham, ya. Materi yang tadinya tidak kamu kuasai menjadi kamu kuasai. Nah, ini akan menjadi alat bantu juga untuk kamu mendapatkan nilai yang bagus nanti di ujian sekolah. Dan yang keenam, yang terakhir ini ya, berdoa dan berbuat baiklah. Nah, kita percaya setiap orang yang berdoa itu pasti doanya akan dikabulkan. Kita harus percaya itu ya. Nah, ibadah jangan sampai putus. Kemudian setiap ibadah kamu berdoa yang sesungguhnya, berikan kecerdasan, diberikan kemudahan dalam menjalankan belajar dan juga ujian sekolah gitu. Ini penting banget. Selain ikhtiar tadi nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya, nomor 6 ini adalah senjata pamungkas kita nih, yang kita hadapkan langsung pribadi kita dengan Tuhan kita yang Maha Kuasa tersebut. Jadi kalian harus berdoa dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, akan menolong kita, akan membantu kita, dan akan memberikan kita kecerdasan. Kemudian kita berbuat baik ya, kepada siapapun kita harus berbuat baik, karena kita percaya bahwa kalau kita membantu orang lain, meringankan orang lain, menolong orang lain, kita juga akan tertolong, kita juga akan diringankan, kita akan terbantu juga ya. Dengan mengurangi beban orang lain, kita juga akan merasa tidak ada beban gitu. Tidak mungkin kita membantu orang kemudian kita dirugikan, itu tidak mungkin. Pasti kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik gitu. Apalagi ini adalah nilainya pahala yang luar biasa. Selain untuk tabungan kita di dunia, karena kita berbuat baik kepada orang, orang juga akan berbuat baik kepada kita. Kita juga menaruh pahala yang banyak di sana. Kita harus yakin itu, ya. Nah, itulah 6 tips untuk kalian lakukan ya. Kalau ada lagi yang lain yang mungkin belum saya sampaikan dan teman-teman punya keyakinan di sana, ya itu silahkan saja. Tapi 6 tips ini bisa kalian coba dan insya Allah ini akan sangat berguna dan bisa memuluskan nilai ujian kalian menjadi nilai yang bagus. Nah, oke, itu aja yang bisa saya sampaikan karena saya juga sedang ngopi. Nah, biar kalian tahu ya saya lagi di mana. Nah, lagi main di Pakansari, Bogor. Nah, demi kalian, anak dan istri saya jauhkan dulu biar fokus suaranya. Dan saya juga ditemani oleh kopi apa nih? Starla ya, Starling. Starbucks keliling ya. Ini sejuk sekali teman-teman. Ini posisinya di Cibinong, Bogor ya. Stadion Pakansari, itu stadionnya di sana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.